Teknologi informasi dan komunikasi akan membuka akses pengetahuan yang sangat luas. Namun, untuk melek teknologi tak memandang seberapa jauh di mana kita tinggal dan seberapa hebat yang kita miliki. Saya percaya teknologi hanyalah suatu alat dan bukan segalanya. Namun, kualitas di dalam kelas, interaksi guru dan muridnya, itulah esensinya, kata Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semuanya pada sehat-sehat, pada semangat-semangat untuk belajar. Gimana, udah pada sarapan belum? Sudah. Ya, bagus. Jadi jangan lupa kalian sarapan sebelum sekolah biar kalian tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa, Bapak ingin mengecek kehadirannya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Coba Bapak panggil aja ya satu-satu. Aldi Rahma. Aldi Rahma sakit. Ada yang tahu sakit apa? Panas. Alpia. Alpia hadir. Anissa. Anissa Soleha sakit. Nah, mudah-mudahan yang sakit cepat disehatkan kembali ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kegiatan kita ini diawali dengan membaca doa, biar kegiatan kita mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk yang membaca doanya siapa? Yang mau baca doa? Dian, silakan Dian, pimpin baca doa. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih buat Dian yang sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapat ilmu yang bermanfaat. Ya, sebelum Bapak melanjutkan tentang materi pada hari ini, Bapak ingin mengingatkan, ingin bertanya kembali pelajaran yang sebelumnya tentang aplikasi-aplikasi perkantoran. Apakah masih ada yang ingat aplikasi perkantoran itu apa aja? Ya, Pengolah kata, aplikasi pengolah kata, betul. pengolah angka, Aplikasi pengolah angka. Kemudian, ya, aplikasi PowerPoint, benar Lukia. Ya, betul sekali. Jadi kalian masih ingat ya pelajaran sebelumnya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari yaitu tentang sistem komputer. Apa kalau udah tahu? Ada yang tahu sistem komputer itu apa? Udah pada tahu belum? Belum. Nah, kalau belum, nah itu yang akan kita pelajari hari ini tentang sistem komputer. Kalian kemarin sudah belajar mengetik, membuat surat. Nah, itu kenapa kalian bisa membuat surat menggunakan komputer, menggunakan laptop? Itu karena adanya sistem komputer. Nah, bagaimana komputer itu bisa bekerja? Tentunya dengan adanya sistem komputer. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Apa yang kalian lihat pada gambar ini? TV, CPU, CPU, keyboard. Nah, ini adalah alat-alat atau gambar-gambar yang di depan ini adalah peralatan sistem komputer. Nah, gimana caranya komputer bisa bekerja untuk kita, bisa dimanfaatkan oleh kita? Tentunya dengan adanya sistem komputer. Kalau cuma ada salah satu dari perangkat tersebut, kira-kira komputer itu bisa digunakan atau tidak? Ya. Kenapa? Karena tidak lengkap.
Kemudian lengkap. Ada monitor, ada apa tadi? CPU, ada mouse. Bisa digunakan nggak? Bisa. Nggak ada listriknya? Tidak. Nah, yang akan kita pelajari yaitu yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang sistem komputer. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya agar kalian bisa menjelaskan bagian-bagian sebuah sistem komputer. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian kalian bisa menyebutkan nama-nama perangkat dalam sistem komputer. Kemudian kalian bisa menganalisis kegunaan dan spesifikasi perangkat keras dari komputer. Nah, itu tujuan kita belajar hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak mempunyai kata-kata motivasi penyemangat buat hari ini, buat kalian. Siapa yang mau baca? Mutia. Jangan malas untuk belajar karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa beban. Nah, jangan malas untuk belajar karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Maksudnya apa ya? Dengan kata-kata motivasi ini, ada yang bisa mengartikan? Oh ya, Nandar, silakan. Jangan malas untuk belajar karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Karena ilmu itu ringan. Kalau udah tahu, jadi kita harus tetap bersemangat untuk belajar, mencari ilmu. Karena ilmu kalau sudah didapat itu ringan, tidak membebani kita dan bisa dibawa kemanapun tanpa harus membawa-bawa buku, tanpa harus membawa-bawa materi pelajaran. Karena ilmu sudah ada dalam diri kita. Nah itu, jadi kalian harus tetap semangat untuk belajar. Nah kemudian sini Bapak punya gambar nih. Ini gambar apa sih? Gambar komputer. Nah komputer itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Apa sih menurut kalian komputer itu? Alat untuk belajar. Apalagi? Alat untuk kerja. Apalagi? Alat yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Alat yang untuk mempermudah pekerjaan manusia. Mungkin kalian beranggapan kalau komputer itu sebuah mesin atau perangkat yang sering kita gunakan di kantor tadi, terus di sekolah buat belajar atau di warnet. Nah, namun secara umum pengertian komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sehingga akan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Jadi, komputer adalah sebuah alat elektronik yang dapat digunakan data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan menghasilkan informasi. digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sehingga akan menghasilkan informasi. Informasi yang gimana? Tentunya yang bermanfaat untuk kita ya. Nah, di dalam sistem komputer yang akan kita bahas yaitu dengan hari ini tentang sistem komputer. Nah, di mana sistem komputer itu terdiri dari hardware, software, brainware. Ada yang tahu nggak software itu apa? Perangkat keras apa perangkat lunak? Software, perangkat lunak. Oh, kalian udah tahu? Udah tahu. Kalau hardware-nya perangkat keras. Kemudian brainware, penggunanya. Nah, di dalam sistem komputer itu tidak lepas dari 3 elemen penting ini. Ada hardware, yaitu perangkat keras komputer, kemudian ada software, perangkat lunaknya, kemudian ada penggunanya, brainware. Nah, ketiga sistem ini harus saling berhubungan. Ketika ada hardware, cuma ada perangkat kerasnya aja, kemudian tidak ada software di dalam komputer itu. Kira-kira komputer itu bisa digunakan atau tidak? Tidak. Kenapa? Nah, betul, karena hardware dan software ini saling berhubungan. Walaupun ada hardware, tidak ada software, tidak akan berguna. Komputer itu sama halnya dengan alat yang tidak berguna. Ketika ada perangkat keras tetapi tidak ada
perangkat lunaknya. Kemudian ada perangkat lunak, tapi komputer itu nggak ada yang gunain. Berguna nggak? Nggak ada orangnya yang mau memakai. Kira-kira berguna nggak komputer itu? Nggak. Makanya ketiga elemen itu harus saling berhubungan. Nah, itu yang disebut dengan sistem komputer. Di sini Bapak punya gambar. Ini gambar apa ya? Gambar gitar. Nah, jika dianalogikan komputer itu adalah sebuah gitar, di situ ada hardware, ada software. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian? Nah, jika perangkat keras di dalam gitar ini, kira-kira apa? Senarnya. Kemudian kayunya. Nah, itu yang disebut dengan hardware, perangkat keras. Artinya, kalau perangkat keras itu bisa dilihat dan bisa disentuh atau bisa dipegang, itu yang disebut dengan hardware, perangkat keras. Nah, kemudian kalau softwarenya kayak gimana? Yang tidak bisa Suaranya. Nah, suara dari gitar itu bisa disebut dengan software, perangkat lunaknya. Nah, di sini hardware atau bisa disebut juga dengan perangkat keras adalah suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer, bisa dilihat secara fisik, kemudian mampu disentuh secara fisik. Nah, hardware di dalam sebuah sistem komputer itu ada 3. Ada perangkat input atau input device, kemudian ada proses device, dan yang ketiganya output device. Nah, di mana perangkat keras komputer itu ada input device, proses, dan output. Nah, di sini Bapak punya sesuatu untuk kalian. Nah, yang tadi kalian lihat di sini ada Bapak bawa sesuatu untuk kalian. Ada yang tahu nggak ini apa? CPU. Kalian udah pernah belum membongkar atau melihat isi dalam CPU? Ada yang udah pernah? Belum. Semuanya belum? Kalau belum, mari kita cari tahu apa isi di dalam CPU atau PC. Oke, di sini Bapak ingin mengeluarkan satu persatu. Nah, di dalam CPU ini atau PC ini, Bapak menemukan sebuah kotak. Kira-kira apa ini? Baterai. Power supply. Oke, ini satu yang ada di dalam CPU atau PC. Kemudian di sini Bapak juga menemukan ini. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu nggak ini? Memori. Bener nggak ini namanya memori ya? Bentuknya kayak gini. Kemudian di sini juga Bapak nemuin bentuknya kecil, panjang. Kira-kira ini apa nih? RAM. Bener nggak ini RAM? Tidak. Apa nih? Ada yang tahu ini? Prosesor. Bener nggak prosesor? Coba nanti kalian cari tahu bersama kelompok kalian. Kemudian di sini Bapak juga nemuin kok banyak kabel-kabel, banyak komponen-komponen. Ini apa ya kira-kira namanya? Nih. Ini apa ya? Ada yang tahu nggak ini apa nih? Apa? Hard disk. Bener nggak ini namanya hard disk? Power supply. CPU. Oh, ini namanya CPU. Coba kalian cari tahu. Ini namanya apa? Bentuknya kayak gini, banyak komponen-komponennya. Terus banyak tempat-tempat untuk menaruh slot-slot ini yang tadi. Kemudian sekarang tugas kalian apa sih tugas kalian sekarang? Nah, tugas sekarang kalian yaitu Bapak ingin membagikan LKPD untuk kalian kerjakan, untuk kalian identifikasi dan analisis apa saja sih perangkat-perangkat keras komputer itu. Yang tadi kan udah dibahas, perangkat keras komputer ataupun sistem komputer itu tidak lepas dari 3 elemen, yaitu apa tadi? Hardware, software, brainware. Nah, dari ketiga elemen ini, yaitu ada yang disebut dengan hardware ataupun perangkat keras. Nah, tadi yang udah kita bongkar tadi ya, yang di dalam PC atau CPU. Nah, kemudian di dalam perangkat keras komputer ini ada
tiga yaitu input, device, output, device, dan satu lagi proses device. Nah, dari ketiga ini tugas kalian yaitu mencari perangkat-perangkat keras komputer, apakah itu masuk dalam input, output, atau proses. Bapak akan bagikan setiap LKPD, setiap kelompok satu orang mendapat satu lembar kerja. Nah, kemudian di sini Bapak juga punya sesuatu buat kalian. Nah, kira-kira ini apa ya? Ada yang tahu nggak ini perangkat keras apa perangkat lunak nih? Perangkat keras. Nah, ini namanya apa nih? Keyboard. Udah pada tahu ya keyboard ya. Nah, di dalam keyboard ini, di sini kan ada angka, terus juga ada huruf. Kemudian ada tombol F1, F2, F3 sampai F9. Nah, kira-kira itu kan setiap ini pasti mempunyai nama-nama yang berbeda, fungsi yang berbeda. Yang kayak angka itu namanya apa saja. Kemudian huruf apa saja namanya, yang huruf, yang tombol huruf-huruf itu namanya apa? Tombol apa? Kemudian yang tombol angka itu namanya tombol apa? Kemudian di sini ada F1, F2 itu namanya tombol apa? Kemudian di sini juga ada tulisan shift, terus gambar window, kemudian ada tulisan ATL, CTL. Nah, itu tombol apa dan fungsinya untuk apa? Nah, itu silakan kalian cari tahu bersama kelompoknya masing-masing di LKPD kerjakan dan tulis. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan LKPD, Bapak minta untuk mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Nah, sekarang silakan kerjakan analisis dan identifikasi apa yang ada di perangkat tersebut. Nah, selama kalian berdiskusi mengerjakan LKPD, kalian bisa bertanya ke Bapak hal-hal yang belum kalian pahami tentang pengerjaan LKPD. Bapak akan berkeliling sambil menilai keaktifan dari setiap anggota kalian. Paham ya? Nah, yang di dalam tombol keyboard, nah ini kan keyboard ya. Nah, keyboard itu ada F1, F2 sampai F9. Nah, ini namanya tombol apa? Terus kegunaannya untuk apa? Kemudian di sini ada A, B, C, G, ini kan. Nah, itu namanya tombol apa? Monitor, betul. Nah, monitor itu masuknya kemana? Input apa output? Karena buat menampilkan di situ kan. Nah, jadi untuk menampilkan berarti masuknya ke perangkat keras, masukan atau pengeluaran. Karena menampilkan. Kemana tuh? Coba cari tahu. Monitor itu input, output, atau proses. Oke, untuk ini Bapak minta kelompok
3 yang maju duluan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Coba nanti kita bahas bersama-sama nih kekurangannya apa aja dari kelompok 3, kesulitannya apa aja. Silakan untuk kelompok 3 ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Hasil kerja. hasil kerjaan dari kita semua. Yang pertama ada keyboard. Oh, keyboard. Di dalam keyboard ada angka atau huruf yang bernama F1 sampai F12. F1 kegunaannya adalah menampilkan menu support atau help. F2 kegunaannya melakukan penamaan atau ulang kembali. Tiga, kegunaannya menampilkan menu pencarian. F4 kegunaannya menutup aplikasi. Dan kelima refresh aplikasi atau desktop. F6 kegunaannya adalah melakukan addressing pada searching. F7 kegunaannya melakukan pengetukan ejaan. F8 kegunaannya melakukan pemilihan objek. F9, kegunaannya melakukan pembaruan file. F10 kegunaannya alternatif, klik kanan saat tekan kiri. F11 adalah kegunaannya adalah memasukkan mode layar penuh. F12 kegunaannya menyimpan file baru atau save as. Dan di lembaran berikutnya ada gambar yang hasil teliti dari kami semua. Yang pertama adalah monitor. Monitor termasuk ke perangkat output, dan kegunaan monitor menampilkan hasil atau proses dari komputer, teks, gambar atau video. Untuk perangkat yang kedua ada mouse. Mouse di dalamnya termasuk dalam perangkat input untuk mengontrol keyboard atau mengarahkan. Perangkat selanjutnya printer, perangkat output menyajikan tulisan atau gambar. Tiga, perangkat keempat adalah input. Kegunaannya mengganda gambar dan disimpan dalam bentuk digital. Nah, itu dari kelompok 2, kelompok 3 yang sudah mempresentasikan tadi hasil kerjanya. Untuk kelompok yang lainnya ada pertanyaan nggak? Atau ada tambahan untuk kelompok 3? Dimana tadi kelompok 3 hanya menyebutkan kegunaan dari F1, F2, F3, dan F4. Nah, ada dari kelompok lainnya ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada. Oke, kalau untuk kelompok 3 silakan ditutup presentasinya. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan untuk kelompok 1. Dari penjelasan tadi kelompok 1, ada tambahan nggak atau ada yang sama nggak? Beda. Yang tadi scanner, kata kelompok 1 tadi apa? Scanner masuknya ke proses. Bener nggak? Salah. Ada tambahan dari kelompok 3. Coba apa?
Scanner masuknya kemana? Oh, jadi scanner masuknya ke dalam input input device. Nah, hasil pencarian dari kelompok 1 apa tadi? Masuknya ke proses. Nah, yang benar proses apa? Input. Input. Jadi yang benar adalah scanner masuknya ke input. Kemudian proyektor itu masuknya kemana? Input atau output? Proyektor masuknya ke dalam input. Kegunaannya untuk apa? Ada yang bisa bantu kelompok 1 kegunaan dari proyektor? menampilkan gambar atau video yang berada di Hah? Untuk menampilkan gambar atau video katanya. Nah, untuk kelompok 1 ada yang mau disampaikan lagi? Sudah, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat anak-anak yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya, hasil belajarnya hari ini. Baik, untuk pembelajaran hari ini, Bapak ingin merefleksi atau membuat kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan untuk kegiatan hari ini? Apa saja sih yang kita udah kerjakan untuk kegiatan hari ini? Dian, silakan Dian. Mau menyimpulkan? Ya, silakan berdiri. Coba simpulkan apa aja sih yang udah kita kerjakan, yang udah kita pelajari hari ini. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa tahu perangkat output, Kita sudah mempelajari perangkat output, input, dan proses device. dan proses device. Terus apa lagi? Perangkat alat. Dan kita bisa tahu mana perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Dan pengguna itu kesimpulan. Ada lagi? Siapa? Oh, Mutia, silakan Mutia. Kesimpulan hari ini kita akan mendapatkan wawasan yang lebih tentang itu yang ada dalam komputer maupun Aplikasi, fitur-fitur yang ada di komputer. Kesimpulannya. Nah, kesimpulannya baik. Itu kesimpulannya banyak ya. Hari ini kita udah mempelajari tentang aplikasi-aplikasi ataupun perangkat keras yang ada di komputer, yang ada di sistem komputer, di mana sistem komputer itu tidak lepas dari 3 elemen. Ya, apa aja 3 elemen tadi? Hardware, software, brainware. Nah, ketika perangkat keras tidak ada perangkat lunak, maka komputer hanyalah sebagai benda yang tidak berguna. Nah, itu. Nah, sistem komputer merupakan suatu sistem yang menginput kemudian semua data, baik itu bentuk tabel maupun diagram. Nah, kemudian sistem komputer secara otomatis bisa membuat sebuah pekerjaan bisa cepat selesai. Makanya ada input, ada output. Nah, ketika kalian mengerjakan tugas mengetik, nah di situ kan ada alat yang diinput. Apa tadi nama alatnya? Untuk memasukkan ketikan kata-kata, angka, keyboard. Kemudian ditampilkan, namanya alat output. Ditampilkannya kemana? Ke monitor. Betul sekali. Nah, itu kesimpulan yang sudah kita pelajari hari ini ya. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang softwarenya. Nah, tadi kalian udah membahas tentang hardware. Nah, kemudian kita untuk pertemuan selanjutnya akan membahas tentang software. Apa tadi software? Perangkat lunak komputer. Nah, itu yang akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Nah, materinya bisa kalian pelajari di rumah, dibaca-baca, kalian searching. Nah, gunakan handphone kalian, jangan hanya buat main game ya. Jangan cuma buat WhatsApp aja, chatting, Facebookan, tapi gunakan
smartphone kalian itu untuk belajar, mencari ilmu, mencari wawasan biar lebih berkembang lagi. Kalau tidak ada pertemuan, Bapak akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk menutup kegiatan kita pada pertemuan ini, Bapak minta untuk membacakan doa penutup kegiatan kita hari ini. Silakan untuk Iskandar baca doanya, pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan belajar mengajar ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi selanjutnya.